Halo The Guardians, apa kabar? Saya Kadek, di sini ada Kak Adam dan ada Mas Nugi, wakil ketua dari Beta UFO. Kira kita ketemu Mas Nugi lagi ya, Kak? Nah, sebelumnya karena kita syuting lagi panas-panasan nih, Kak. Jadi kita disuguhkan sama minuman yang segar-segar dulu. Herat, bisa Herat? Ini asisten baru ya. Silakan saya Primadona nih. asisten saya. Bukan asisten, kreatif. Oh, Masih jomblo nggak? masih jomblo nggak ini? Nomornya boleh taruh di komen ya. Thank you. Nah, coba dong. Enak, rasanya apa sih? Jadi sebelum minum aja aromanya udah wangi banget ya. Iya, aduh. Nah, jadi ini namanya Arenderu Tea Blend. Jadi ada 4 rasa dan yang kita minum kali ini varian Season of Stars, yaitu isinya ada green tea, lemongrass, lime, sama melon kuning. Makanya wangi banget nih. Yang ini apa? Oh, itu udah komposisi Itu komposisinya semuanya. Jadi rasanya nyampur gitu, Kak. Nah, kalian bisa minum kapan aja, di mana aja buat ngumpul, kalau lagi nyari inspirasi atau lagi nge-podcast kayak kita. Nah, packagingnya juga bagus banget nih guys, bisa kalian pakai untuk nge-gift teman-teman kalian atau kerabat gitu ya. Buat teman-teman yang tertarik bisa cek aja di Instagram sama website mereka. Ada di bawah sini. Nah, gimana rasanya? Kak Adam gimana? Kalau dari gue ya, teh ini mau cocok sih buat begadang sambil nyari inspirasi, penelitian gitu. Kayak enak banget. Dia nggak seret di tenggorokan, Terus aromanya tuh kayak enak, itu kayak ada terapinya sih. Kalau buat gue tuh agak ngeterapiin pikiran gue sih. Gimana Mas Teguh? Nggak pernah minum teh yang kayak gini sih, unik ya. Jarang-jarang. Ini bener aromaterapi. Healing, buat healing. Tapi kalau alien minum ini kayak Enggak. Iblis minum ini gak? Ya udah, kalau gitu kita sambil ngobrol-ngobrol juga kali ya. Jadi tempo hari tuh kan kita sempat ngomongin soal sidang Amerika yang Kongres itu ya Mas Nugi ya. Nah jadi sidang Kongres Amerika yang tempo kita obrolin tuh masih rame nih tentang UFO yang 26 Juli 2023 kalau nggak salah. Nah jadi tuh hasilnya apa sih Mas? Jadinya tuh? Jadi sebenarnya itu kan mereka mengundang David Grush. Dia mantan intelijen Angkatan Udara Amerika. Ini David Grush. Dia pangkat terakhirnya mayor. Terus, nah dia bekerja di task force gugus tugas yang tugasnya meneliti UFO. Nah, tapi akhirnya dia mengatakan bahwa mereka sebenarnya tahu bahwa ada banyak UFO yang jatuh dan Amerika sudah mempunyai teknologi UFO yang jatuh itu. Nah, kan geger jadinya kan. Iya. Makanya diadakan Senate hearing. Sebenarnya bintang tamunya itu dia, karena kita mau mendengar tentang UFO crash retrieval itu kan, dan non-human intelligence. Nah, tapi ada 2 orang lagi nih, 2 pilot angkatan laut Amerika. Nah, mereka tuh cuma sebenarnya sebagai pelengkap aja. Sebenarnya bintang tamunya dia. Kalau dari sisi kita pemerhati UFO itu pengennya supaya diungkapkan. Benar nggak sih pemerintah Amerika punya tim yang meretrieve UFO yang jatuh gitu. Tapi kalau dari Senatnya Amerika itu mau menginvestigasi sebenarnya apakah benar ada pihak-pihak tertentu di pemerintahan Amerika yang menutup-nutupi program black budget istilahnya ya. Untuk UFO retrieval ini itu yang mau diinvestigasi tuh kan, karena kalau misalnya udah meretrieve UFO yang jatuh itu teknologinya dikemanakan? Iya benar. Ya kan, terus UFO-nya tuh sebenarnya ada non-human biologics kata si David Grush ini. Non-human biologics bukan tanaman, bukan binatang ya, maksudnya pilot UFO-nya. Kan ada juga yang bilang kayak UFO-nya itu sendiri, pilot itu sendiri ditahan kan sama pihak Amerika kan? Itu bukan itu ya Mas ya? Beda lagi? Jadi ada yang ditahan, ada yang meninggal pada saat crash kan. Jadi ada banyak sebenarnya. Mungkin sudah puluhan ya UFO yang jatuh
kemudian diteliti sama tim dari militer Amerika Serikat. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, tapi si David Grass ini bersaksi di depan Senat. Kalau misalnya dia berbohong, dia kena hukuman penjara. Ya, jadi orang percaya nih, kalau nggak logikanya ngapain dia capek-capek bersaksi kalau misalnya itu nggak benar, dan dengan risiko dia di penjara kan, penjara lumayan lama itu kalau misalnya. Nah seperti itu sebenarnya intinya itu. Nah kemudian dia bilang juga gini, "Eh, itu non-human intelligence, oh extraterrestrial, belum tentu katanya, bisa juga extra dimensional." Nah itu orang, Extra dimensional. nah dia bilangnya extra dimensional gitu kan. Jadi apa itu extra dimensional? Terus dia bilang begini, kalian tahu kan benda, misalnya benda 3 dimensi itu bola ya. Nah terus kalau kita proyeksikan di kertas, bola itu adalah lingkaran kan. Nah seperti itu. Kalau misalnya ada makhluk ekstra dimensional di dimensi yang lebih tinggi masuk ke dunia kita, gitu kan. Kita cuma lihat proyeksinya, bukan lihat makhluknya secara utuh. Gitu. Secara gamblang yang saya tahu, kalau makhluk dari dimensi lebih tinggi masuk ke dunia kita, wujudnya yang paling umum adalah cahaya, karena dia nggak bisa kelihatan kan, dimensinya kelewat tinggi gitu. Seperti itu. Berarti Mas, untuk hasilnya sendiri itu apa sih? Hasilnya itu akan diinvestigasi sama Senat, apakah benar ada program-program yang tidak termonitor. Kan berarti tidak termonitor kan, Iya, program benar. gelap kan. Ada yang bilang pemerintah Amerika Serikat itu udah lama merahasiakan Iya. pesawat-pesawat UFO ini ya. Bahkan Betul. nggak hanya di masyarakat, tapi si Kongres Amerika Serikat sendiri itu juga nggak tahu ternyata. Iya nggak tahu. Nah itu tuh gitu ya Mas ternyata. Kalau menurut pengakuan David Grass ya. Nah sebenarnya sebelum dia berbicara, udah banyak sebelum dia itu yang mengatakan bahwa Amerika punya UFO. Contohnya Bob Lazar kan, insinyur yang bekerja di Los Alamos. Los Alamos itu yang membuat bom atom waktu zaman Perang Dunia Kedua. Terus ada mantan CIA pilot John Lear juga mengatakan mereka punya UFO hasil crash retrieval. Jadi sebenarnya itu bukan berita yang baru, tapi baru dia yang bersaksi di depan Senat. Nah itu makanya ini spesial gitu. Jadi ini sangat menarik sekali, dan kita sedang mencari kelanjutannya kan, investigasinya seperti apa kan. Dia tidak mau mengatakan dengan jelas siapa saja saksi-saksinya, bahkan peristiwa detailnya nggak mau dikatakan, karena kalau dia katakan dia melanggar sumpahnya ya, dan itu bisa dihukum di militer Amerika. Treason ya, treason tuh bisa dihukum mati, kan dia nggak mau gitu kan. Tapi dia sudah bersaksi di depan komisi yang menyelidiki kasus ini. Nah, dia bersaksi di ruang tertutup, dia nggak mau bersaksi di ruang publik seperti ini, dibilang. Jadi dia sudah bersaksi tuh kan. Nah, terus yang di sebelah kirinya tuh Ryan Grave yang semuanya pakai dasi biru ya. Yang nggak pakai kacamata, sebelah kiri Ryan Gray, pilot F-18. Dia bersaksi UFO muncul di armada kapal induk USS Roosevelt di Samudra Atlantik dari tahun 2014 sampai 2015. Nah, pernah selama beberapa bulan pilot-pilot Angkatan Laut Amerika sekitar 70 pilot melihat UFO hampir setiap hari. Ya, jadi ini bukan peristiwa yang peristiwa individu, tapi udah sebenarnya udah peristiwa massal, karena 70 pilot melihat UFO hampir setiap hari. Nah, di sebelah kanan itu Komandan Fravor, itu dia kasusnya tahun 2004 di Samudra Pasifik, ya, armada kapal induk Nimitz. Nah, di kasus UFO Tic Tac, walaupun dia hanya melihat satu, tapi sebenarnya kapal laut USS Princeton mendeteksi belasan sampai puluhan UFO di atmosfer yang dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara turun ke permukaan laut. Jadi sebenarnya ada banyak, nggak cuma satu. Nah,
Yang nggak banyak orang tahu, UFO Tic Tac tuh cuma satu. Kalau orang tahu padahal ada banyak, belasan bahkan puluhan. Dan di bawah laut ada mothership-nya. Nah, itu juga yang nggak banyak orang tahu. Tapi kasus UFO Tic Tac adalah kasus UFO yang paling kuat. Saksinya ada 22, termasuk pilot, kemudian awak kapal laut, perwira radar, kemudian ada juga operator kapal selam. Jadi terdeteksi juga di kapal selam. Bukti yang dimasukkan ke publik hanya kamera inframerah. Tapi ada bukti lain katanya dia dideteksi oleh radar juga dan dideteksi oleh sonar. Jadi inframerah, radar, sonar. Jadi lumayan lengkap ya. Kemudian dia memenuhi 5 karakteristik UFO. Jadi UFO itu punya 5 karakteristik yang didefinisikan sama gugus tugas UFO militer Amerika Serikat. Antara lain ya dia bisa bergerak 5 kali kecepatan suara tanpa ada sonic boom. Terus ya anti gravitasi, terus bisa di udara, bisa di laut kan. Terus bisa bergerak tiba-tiba, bergeraknya random tapi cepat gitu. Bayangin kalau misalnya orang di pesawat yang geraknya random tapi cepat ya pasti pusing kan. Mabuk ya. Ya muntah-muntah, bisa mati malah kan. Karena gerakannya terlalu cepat. Nah, si UFO Tic Tac itu memenuhi semua kaidah itu. Tapi sebenarnya bintang utamanya adalah yang di tengah. Ya, si David Grass yang mengatakan bahwa ada non-human intelligence, ada biologics, ada mayat kan. Terus dia mengatakan UFO pertama kali jatuh itu di Italia 1930. Terus dia juga mengatakan bahwa nggak cuma Amerika yang punya teknologi UFO, Rusia dan Cina juga punya. Ya. Rusia dan Cina juga punya. Iya. Berarti mereka juga punya tim peneliti khusus juga dong? Kemungkinan sih nggak cuma Rusia sama Cina, kalau menurut saya pribadi kemungkinan hampir tiap negara itu punya. Termasuk Indonesia? Kemungkinan ada, tapi mungkin sifatnya itu rahasia gitu. Oke, sebelum masuk ke sana mau nanya ke Adam dulu. Menurut kakak yang di tengah ini bohong nggak dengan kesaksiannya? Bisa diunduh di mukanya ini kayak satu lagi yang tadi. Yang zoom ya? Di zoom. Agak berat ya. Tiba-tiba ditembak gitu loh gue. Gue rasa 70% enggak. 70% enggak. Kenapa? Ada memori kayak dia tuh, gue yakin dengan apa yang gue ucapkan. Ada keyakinan, ada memori atau energi keyakinan di situ. Bukan pikiran orang yang pas gue rasain tuh kayak, duh gimana ya mereka percaya gue nggak kalau gue tuh bohong, atau ya pokoknya penuh dengan manipulasi pikiran dan setting-settingan. Kan harusnya kalau orang bohong tuh kan settingannya banyak ya. Iya. Nah enggak, gue nggak dapetin itu dia, tapi gue energi yang gue dapetin dari memorinya dia hanya pikiran-pikiran kayak ya gue yakin apa yang gue ucapin, gue yakin apa yang gue lakuin gitu. Berarti kemungkinan besar dia emang lihat gitu ya? Dia ngeliat, tapi balik lagi kalau nanya kebenaran, gue hanya berani menyimpulkan 70%. Iya, iya. Karena tidak ada keraguan dari pikirannya dia gitu ya, kalau kakak lihat ya? Iya, lebih kondisi itu sih. I see. Nah, sejak kapan ya gue jadi tes kebenaran? nggak cuma nanya aja. Boleh dong. tapi kalau saya sendiri udah pernah bikin scoringnya sih. Oh, tentang statement dia soal UFO itu. Tapi kalau saya kan sangat strict ya scoringnya ya. Saya ngelihat evidence nggak ada, dan saya ngelihat cuma testimoni dia doang kan, nggak single witness gitu kan, no evidence. Jadi kalau dari sisi fakta kurang meyakinkan sebenarnya ya, di bawah 30% kalau dari sisi fakta ya. Tapi kalau secara tulus saya sih percaya dia nggak bohong. Tapi faktanya kenapa mas? Track record. Kita kan melihat logikanya ya, dia ngapain bohong? Ini di penjara loh. Di penjara loh. Kalau misalnya lebih dari 10 tahun loh di penjaranya, kalau ketahuan berbohong ngapain cari masalah sih gitu kan? Kenapa ada orang yang cari masalah masuk ke Kongres di depan seluruh dunia? Terus kalau ketahuan dia ini
dia tuh beresiko diintimidasi kan sama pihak militer Amerika kan. Iya, berbahaya nggak sih dia? Berbahaya, seperti ini? dia mengatakan dia terancam gitu, jadi ngapain gitu. Cuma secara fakta gak ada evidence-nya kan? Witness-nya cuma dia aja, belum ada yang mendukung. Iya. Iya kan? Nah, kan Amerika tuh benar-benar menutup rapat kan soal alien, UFO gitu. Keberadaannya lah, apalagi kayak SpaceX, mungkin NASA juga udah lama tahu gitu. Tapi kenapa akhirnya Kongres Amerika ngebahas soal ini? Kenapa tuh? Buat Mas Nugi dulu kali. Setuju dulu nih. Ini Sekarang. ranahnya Mas Nugi ya. Iya, karena sebenarnya kan ini tahun 2023 ya. 2000 kemarin tuh ada, nggak salah tahun kemarin kan ada yang namanya laporan awal tentang UFO yang dikeluarkan oleh intelijen Amerika Serikat. Itu tahun kemarin. Nah, itu kenapa? Karena sudah diultimatum. Tahun sebelumnya dibilang, zamannya Trump itu dibilang nanti 2021 kalian harus keluarkan tuh laporan kan. Dan jadi memang nih secara undang-undang emang mereka dituntut. Nah, cuma kenapa dia tiba-tiba bersaksi kemungkinan karena dari mungkin menurut saya pribadi dari sanubarinya dia tuh berontak gitu loh. Ini kok ada temuan-temuan tapi kok nggak dibuka gitu kan. Nah, dia beruntung sekarang ada keterbukaan tentang UFO, nggak seperti dulu gitu. Jadi dia banyak didukung oleh anggota Senat. Sebenarnya yang mempelopori itu namanya Senator Harry Reid, dia udah meninggal. Dia mempelopori misalnya pembentukan gugus tugas yang meneliti UFO di Amerika. Nah, tapi dia udah meninggal. Tapi sejak saat itu banyak tuh anggota-anggota Senat Amerika yang mulai terbuka tentang UFO. Stigmanya itu mulai positif, walaupun masih banyak yang negatif. Nah, kita di sini sebenarnya berharap ada kelanjutannya nih. Nah, ternyata kelanjutannya kita berharap diteliti perusahaan yang melakukan riset. Ya, kita sih tahu yang melakukan riset yang sudah pasti yang inisialnya LM. Ada perusahaan Amerika inisialnya LM. Nah, dia yang membuat F-117 kan, stealth. Dia mengambil teknologi dari alien itu maksudnya? Ya, sebenarnya kalau dikatakan mengambil mungkin agak kurang tepat. Jadi teknologi itu digunakan untuk mengakselerasi Itu riset perusahaan mana, Mas? Amerika. Nah, LM. LM. Ini singkatan apa LM disingkat tuh apa? semuanya? Singkatan. Oh, emang nggak bisa diperpanjang ya? Iya, ntar. Takut panjang ya? Jadi sebenarnya perusahaan ini juga bukan perusahaan yang dia yang membuat SR-71 pesawat mata-mata yang kecepatan bisa 3 kali kecepatan suara. Itu kalau udah mengudara nggak ada pesawat Rusia yang bisa nguber itu karena dia 3 kali kecepatan suara, cepat banget. Nah, terus kalau kayak gitu Mas, misalnya Amerika sudah mengadopsi atau mendapatkan ilmu knowledge-nya dari alien lah ya. Berarti kan nuklir udah nggak ada apa-apanya dong kalau misalnya perang, ya nggak? Kalau misalnya dia udah secanggih itu. Iya, jadi kalau menurut saya pribadi nuklir itu kalau buat alien tuh ya masih ya levelnya bawah lah ya. Jadi kayak misalnya dulu tuh sempat tapi walaupun level bawah tapi alien tuh seperti menganggap serius. Jadi instalasi militer Amerika terutama pangkalan rudal nuklir itu dimonitor sepertinya oleh alien. Nah, kejadian di sekitar tahun 64 di pangkalan udara militer Maelstrom Air Force Base itu di shutdown rudal nuklirnya. Jadi si alien tuh bisa masuk ke sistem komputernya ya terus men-shutdown semua rudal nuklir. Dan itu bukan itu yang satu yang diceritakan oleh saksinya, masih banyak lagi yang tidak diceritakan. Itu saksinya Letnan Robert Salas. Nah, dia bersaksi bahwa benar kejadian seperti itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau pelopor peneliti UFO di Indonesia kan Bapak Marsikal Muda Jacob Salatun ya, dia juga mengatakan bahwa masalah UFO itu masalah pertahanan. Karena terkait militer. Nah, kalau si Pak Salatun tuh mengatakan gini,
bayangkan ya, kita punya UFO, atau UFO-nya seakan-akan berasal dari Rusia dan dia menuju Amerika, masuk ke pangkalan rudal nuklir Amerika. Nah, itu kan bisa memicu perang nuklir Iya benar. karena itunya Amerika, trajektorinya dari arah Rusia. Nah, jadi bahaya sebenarnya karena kita nggak kenal itu UFO itu kita nggak kenal. Kalau kata kemarin itu kata si kalau nggak salah David Grass ya, Amerika tuh tidak bisa mengidentifikasi UFO itu musuh atau kawan. Jadi kalau pesawat militer itu kan punya IFF ya, Identification Friend or Foe. Nah, kalau misalnya ada pesawat lewat dikasih sensor nih, IFF-nya bener nggak? Ini musuh atau kawan? Nah, kalau UFO kan nggak jelas, gitu kan? Jadi mereka tuh bingung ini bisa jadi masalah defense, masalah pertahanan dan masalah security. Jadi aviation security terancam, bisa nyebabin kecelakaan. Nah, tapi kalau masalah nuklir itu juga berbahaya gitu kan, bisa menyebabkan bisa men-trigger perang nuklir gitu kan. Walaupun menurut UFO mungkin nuklir tuh ya mainan anak-anak gitu kan. Ya, tapi kalau kita nganggap nuklir udah canggih banget kan. Tapi di shutdown mau UFO-nya tuh. Melalui energi atau apa? Jadi nggak tahu gimana dia bisa ngehack. sabotase teknik. UFO-nya ada di atas, tato kayak kehack gitu. Zaman dulu kan belum ada internet. Ya kan? Iya. Dia lebih canggih kan? Ya kan? Nah, dia bisa ngehack sampai seluruh rudal nuklirnya itu di turn off kan. Tapi habis itu di turn on lagi. Karena kalau di turn off terus-terusan ya langsung orang kan langsung Sadar, warning kan. iya. Bisa defcon berapa tuh langsung kan, siaga nuklir, tapi cuma dikasih peringatan aja, ini kamu rudal nuklir bisa kita matiin gitu kan. Menurut Kak Adam gimana? Mirip nggak sih sama yang kakak tahu atau pernah lihat gitu misalnya? Nggak sih? Ya kalau ngomongin teknologi ya alien kan lebih terdepan daripada kita ya. Jadi kalau Mas Tugi memberikan statement seperti itu ya gue percaya aja sih. Tapi kita belum lihat secara bukti. Ya gitu emang. Nanya ke Adam nih sekarang. Ada yang bilang kayak Kongres Amerika ini yang menyatakan alien itu untuk pengalihan isu. Menurut kakak gimana? Banyak yang bilang kayak gitu. Kalau gue rasa bukan pengalihan isu sih. Memang ini feeling gue ya. Memang udah harus sudah memang harus diinformasikan sih kalau gue rasa. Karena gue ngeliat Amerika tuh ada dua sudut pandang. Ada secara sudut pandang memang pemerintahan aslinya, ada yang terselubung atau ya orang di belakang dari penguasa tuh, kita ngomong elit global itulah ya. Jadi kalau gue rasa memang sengaja sih. Sengaja untuk diberikan informasi-informasi mengenai alien itu memang udah harus ke up. Tapi mereka mungkin punya misi tertentu di luar nalar atau pengetahuan kita, apa gitu tuh? kan? Apa tuh? Nah, Ada nggak? kalau gue pribadi belum tahu. Belum tahu. Tapi yang jelas mereka pasti punya misi. Tapi bukan pengalihan isu ya. Mereka memang cuma lagi spill aja. Spill ini ada alien. Pasti ada goalsnya kan? Nah ada goalsnya. Kita belum tahu. Kadang nggak berani spekulasi awal dulu. Jujur kita belum tahu. Bukan untuk perang dunia kan? Kalau perang dunia enggak sih. Enggak ya? Yang jelas kan tujuannya supaya orang tahu bahwa alien itu ada. Iya. Itu dulu kan. Pasti. Kenapa? Karena mau kenalan dulu mungkin. Biar gak kaget loh. Kaget ya? Kaget. Apa karena kedepannya bakal canggih banget, terus kita gampang mendapat radar atau sinyal, jadi ya udah di-spill aja. Iya, karena yang kasusnya di armada Roosevelt di atas Atlantik tahun 2014-2015, mereka langsung mendapat penampakan UFO hampir tiap hari karena radar mereka baru di-upgrade. Nah, jadi semakin canggih radarnya, semakin gampang tuh nangkap UFO, gitu kan? Nah, ini spekulasi dari gue ya. Ini jawaban konspirasi boleh nggak? Boleh. Ini kan kita ngobrol konspirasi ya. Di saat informasi alien terup,
pasti akan ada efek samping mindset orang-orang yang beragama. Orang-orang yang beragama yang memegang kitab suci dan agama plus Tuhan itu pasti berpikir bahwa berarti Tuhan itu nggak ada dong, adanya alien. Berarti jangan-jangan kita ini dikuasai sama alien-alien bukan sama Tuhan. Itu jawaban konspirasi dari gue ya. Karena balik lagi salah satu tujuan elit global adalah meniadakan agama itu sendiri. Itu sih salah satu misi mereka. Itu sih jawaban konspirasi gue. Oke, nanti bakal masuk juga ke sejarah alien ini ya. Tapi kita belum masuk sana dulu. Ganti dulu ya. Oh iya. Oh ya, Mas Nugi katanya mau ngerilis buku ya tentang penampakan kasus-kasus UFO gitu ya. Ya, jadi ini sebenarnya terkait dengan kasus UFO yang paling terkenal di zaman sekarang ya. Jadi kasus UFO yang melibatkan dua orang ini nih, yang sebelah kiri kan di armada Roosevelt, kemudian yang sebelah kanan di armada Nimitz. Nah, nama bukunya Kasus-kasus UFO di Angkatan Laut Amerika Serikat. Apakah UFO merupakan ancaman? Nah, kemudian memang di situ didetailkan tentang kasus-kasus tersebut ya, termasuk saksi, kemudian buktinya apa, terus kenapa itu dianggap UFO itu. 500 halaman, 15 Oktober rilisnya. Di mana tuh bisa dibelinya? Di websitenya betaufo.id. Itu teman-teman yang tertarik langsung aja gas Terbitnya di kapan? 15 Rilisnya 15 Oktober. 12 Oktober. Jadi tuh ada juga yang bilang katanya ada tempat khusus atau kelompok khusus di mana mereka itu kalau misalnya ada isu-isu tentang alien atau UFO, mereka itu sengaja untuk ngejatuhin gitu. Emang di-create gitu. Itu benar nggak sih, Mas? Jadi contohnya ya, pada saat peristiwa UFO TikTok 2004 itu kan dipublikasi, ada orang namanya Michael Turber itu ngakunya intelijen Angkatan Udara Amerika. Dia bilang, oh itu bukan UFO, UFO TikTok itu punya Angkatan Udara Amerika. Terus dia ngasih bukti pakai Google Location. Terus dalam hati saya, Google Location kan bisa di ini kan dibikin simulator ya kan, bukan bukti otentik gitu kan. Nah, 2 bulan setelah itu dia meralat pernyataannya. Itu bukan UFO punya Angkatan Udara, itu adalah balon. Nah, itu aja sudah ada indikasi dari intelijen Angkatan Udara Amerika untuk melakukan namanya disinformasi. Orang publik kan jadi apa ya punya Angkatan Udara Amerika. Tapi habis itu dibilang itu bukan UFO-nya Angkatan Udara Amerika, itu balon. Jadi dari UFO Angkatan Udara Amerika ke balon gitu. Ya akibatnya ya kita ya ini pasti orang nggak bisa dipercaya kan. Itu baru indikasi dari Angkatan Udara intelijen Angkatan Udara Amerika. Nah, pada saat kasus UFO TikTok, mereka kan merekam kejadian di radar kan, sama di video infrared. Nah, menurut beberapa awak kapal US Princeton itu disita. Data radar sama data video disita. Diambil, existing data dihapus. Kan? Jadi memang ada usaha untuk membuat disinformasi. Nah, kemudian memang yang namanya CIA itu pernah ketahuan punya Project Mockingbird. Mereka berusaha menginfiltrasi kantor-kantor berita sehingga banyak wartawan-wartawan itu sebenarnya dibayar oleh CIA dengan usaha menggiring opini kan? Tujuannya? Ya sebenarnya nggak cuma khusus UFO, ini untuk segala hal sih, menggiring opini yang menguntungkan CIA tentu saja gitu. Tapi untuk UFO memang ada indikasi disinformasi juga kan. Yang paling terkenal itu kasusnya Richard Doty. Nah, Richard Doty itu sempat membuat seorang pemerhati UFO tuh sampai kayak mengalami sakit jiwa. Karena dia disuplai sama berita bohong gitu kan. Nah, itu disinformasi dari si Richard Doty. Richard Doty-nya ngaku kan, dia ngaku itu dari Angkatan Udara juga, dari Avosian.
dia ngaku bahwa dia mensuplai berita bohong gitu terhadap si Paul Benewitz ini kan. Dan tapi akhirnya parah gitu, si Paul Benewitz ini jadi kayak sakit mental akibat disuplai berita-berita bohong seperti ini. Jadi jatuhnya dibully ya dia. Dibully ya, terus ya pokoknya ada usaha-usaha untuk disinformasi, dan bahkan ada yang sudah yang mengaku bahwa dia melakukan itu gitu, si Richard Doty itu. Nah ini orangnya. Tapi si Richard Doty akhirnya bilangnya dia insaf gitu, insaf, dan sekarang dia malah membocorkan banyak berita-berita tentang UFO yang terjadi di militer Amerika. Kadang kayak pernah juga kita ngotret tentang K-pop gitu Mas. Jadi memang ada orang-orang yang di-create atau bekerja sama untuk ngejatuhin siapa pihak mana, misalnya kayak buzzer lah ya gitu. Nah menurut kakak gimana? Buzzer. Beda ya? Tapi ini mungkin sama. dijadikan project Iya, kan, maksudnya konsepnya official sama. project Mockingbird gitu. Kalau kakak gimana? Ya, kalau ya itu udah biasa sih dalam dunia politik, udah biasa sih sebenarnya. Nggak ada masalah sih di situ. Kalau dari Adam ya bisa aja. Jangankan soal apa dari segi K-pop jadi media politik, agama aja sekarang dibawa-bawa ke politik. Jadi ya begitu. Oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ya, buat gue sih buat kepentingan mereka tuh udah luar biasa, apa ya, nggak punya pikiran. Kalau buat gue pribadi semua hal bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka gitu, dan itu bahaya buat netizen gitu yang nggak kritis, Ya, yang percaya nelan aja bulat-bulat, pasti. jangan begini, jangan begitu, timbullah fitnah di situ. Oke, lanjut. Nah, jadi ada manusia-manusia yang katanya kelihatan kayak manusia biasa, tapi dia alien gitu. Jadi bisa berubah, si alien itu bisa berubah jadi manusia biasa. Iya. Nah, katanya ada yang bilang dia datang dari planet Alpha Draconis ya. Terus mereka datang ke bumi gitu lah intinya. Nah, pertanyaannya tuh kenapa sih orang-orang banyak yang percaya sama reptilian? Ada banyak kasus reptilian encounter sebenarnya. Jadi ada yang berdasarkan testimoni melihat reptilian gitu ya. Nggak cuma di luar negeri, di Indonesia juga ada. Dan kalau kita mengatakan yang namanya reptilian, saya pribadi menganalisanya ini tidak datang dari satu tempat, karena memang ada banyak jenisnya. Jadi seperti ada jenis reptilian yang datang dari bumi, gitu kan, Lacerta, gitu kan. Kemudian ada reptilian yang di Mars, di planet Mars. Ada reptilian yang dari Draco, tapi banyak yang mengatakan kok convenient banget namanya Draco kan, Draco kan, dari konstelasi Draco. Jadi reptilian Draco dari konstelasi Draco, kok kayak kebenaran banget gitu, namanya persis. Nah, padahal sebenarnya kalau menurut informasinya Alex Collier itu, Draco itu kemungkinan berasal dari parallel universe gitu. Jadi sebenarnya masih belum jelas juga nih, apakah si Draco itu asalnya dari parallel universe atau dari konstelasi Draco ya. Konstelasi Draco juga ada banyak loh itunya. Ada Alpha Draconis kan, ada Gamma Draconis. Jadi ada banyak. Ada yang mengatakan datangnya dari Gamma Draconis. Nah, sebenarnya ada banyak reptiliannya. Nah ini, jadi bahkan ada yang mengadakan suatu thought eksperimen gitu. Dia melakukan analisa berdasarkan yang namanya EQ. EQ itu bukan emotional quotient, encephalization quotient. Perbandingan antara besar otak dengan besar tubuh. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan yang EQ-nya paling tinggi ya manusia lah, 7 kan ya. Nah, tapi di paling bawah tuh kan ada dinosaurus tuh. Yep. Ternyata Trodon ya, dinosaurus Trodon yang sebelah kanan yang pink, sebelah kanan bawah itu 5,8 EQ-nya. Nah, Dr. Dale Russell itu adalah paleontologis ya, ahli paleontologi.
yang membuat hipotesa kalau misalnya Trodon punya IQ 5,8, mungkin kan dia pintar, dan Trodon ini kemungkinan punya ibu jari. Nah, katanya salah satu syarat eh, makhluk itu bisa membuat peradaban harus ada ibu jarinya. Kalau tangan gue ibu jari semua nih. Nah, itu bisa. Kalau nggak ada ibu jarinya nggak bisa, nggak bisa nutup soalnya kan, iya kan. Kalau 5 ibu jari gimana Mas Tadi? Nggak bercanda. Kan dia 5 jari. Kan 5 ibu jari nih. 10. Nah, tapi ini secara teori si Dale Russell mengatakan bisa, bahkan dia membuat konsep yang disebut dinosauroid ya. Nah, coba Apa tuh? dinosauroid itu makhluk berbentuk humanoid ya, dinosaurus yang berdiri tegak dengan 2 kaki kan. Asal mula reptilian. Kemungkinan ya, karena dia kan membuat hipotesa kan, bagaimana kalau misalnya ada dinosaurus yang survive setelah ada meteor menghantam bumi 65 juta tahun yang lalu, bisakah mereka membuat peradaban gitu kan. Dan coba di scroll next slide. Nah, dan ternyata ada reptilian yang curhat nih kan. Jadi Bukan ini ke Adam kan? Nggak bercanda. jadi ini ada di buku Lacerta ya. Buku Lacerta itu isinya adalah pengakuan reptilian yang berjenis kelamin wanita ya. Nah, dia istilahnya kayak apa ya, memberikan pengakuan. Nah, pas ditanya kamu tuh siapa, apakah kamu ekstraterestrial atau kamu berasal dari planet bumi ini. Nah, terus dia mengatakan, saya bukan manusia. Dan saya bukan mamalia. Mamalia itu hewan menyusui ya. Jadi yang berkembang biak dengan bukan dengan bertelur lah gitu kan. Beranak maksudnya. Beranak. Nah, dia bilang dia bukan mamalia walaupun dia punya tubuh yang mirip dengan mamalia. Dia adalah reptilian berjenis kelamin wanita. Dia berasal dari ras reptilian yang sangat tua. Ya, sudah hidup di planet ini selama jutaan tahun. Nah, ini menarik ya, karena kalau dianalisa sebenarnya sama yang namanya dinosauridnya Dale Russell itu bisa matching gitu kan. Mereka bisa mungkin, tapi kalau nggak salah, kalau kata dia tuh mereka tuh asalnya dari ya ada yang mengatakan mereka tuh sebenarnya asalnya dari planet lain tapi jutaan tahun yang lalu gitu. Nah, reptilian on Earth Lacerta ini menarik karena ada kemungkinan reptilian itu ada yang asalnya dari bumi. Ya. Coba next lagi. Nah, ini ada, tahu buku Agartha nggak? Robert Ernst Dickhoff. Gitu ya. Agartha lumayan terkenal ya. Ya, nah ini ada kisah nih. Jadi kita kan ngelihat di sejarah mitologi di bumi gitu, apakah ada yang namanya reptilian. Nah, di sini disebutkan bahwa ada pangeran dari Asia yang membawa 400 orang untuk melawan ras reptilian ya. Ini mereka letaknya di gua-gua sih kan. Nah, ini sih sebenarnya mitos sih, cuma ini menandakan bahwa sebenarnya ada cita-cita mitos tentang reptilian tuh ada di mitologi kita kan. Nah, tapi ini ada cerita pangeran membawa armada 400 orang untuk melawan reptilian. Berarti bisa dilawan sebenarnya. Kenapa dilawan? Ya karena kalau dia bilang di situ kan mereka menggunakan black witchcraft. Nah, dari situ juga udah kelihatan mereka bisa memanipulasi pikiran. Dari mitologi ini memang sudah ada narasi bahwa nama reptilian bisa memanipulasi pikiran. Nah, salah satu karakteristik dari hampir semua reptilian, mereka punya kemampuan, istilahnya itu psionic power. Psionic power itu kemampuan pikiran, mind power. Itu digunakan untuk combat sama untuk mengubah diri mereka. Jadi kalau misalnya muncul reptilian di sini, terus dia masuk ke pikiran kita, yang kita lihat mungkin cicak, ya kan? Nggak kelihatan reptiliannya gitu. Nah, terus kalau combat, katanya reptilian tuh bisa membaca pikiran kita. Jadi kalau kita mau mukul, nggak usah dipikirin, pukul aja. Ya.
Ini pengakuannya Randy Kramer yang bertempur dengan para reptilian, katanya itu harus langsung dia nggak boleh mikir kalau lawan reptilian. Oke, next coba. Oh, ini dari India ya. Nah, cuma mungkin yang nggak banyak orang tahu, naga itu manusia ular, bukannya ular naga, bukan. Dari ceritanya itu dia manusia setengah ular. Manusia setengah ular. Dengan ukuran yang besar gitu. Apa gimana? Besar ya, kemungkinan besar gitu ya. Kalau kayak Draco itu kan dia tinggi bisa 3 meter kan. Tinggi banget kan. Jadi kalau keluar Draco tuh kata orang-orang yang pernah lihat terintimidasi gitu kan. Kita kan kayak segede ayam kan ya kali ya. Dia tinggi banget. Nah, Kak Adam naga nih Kak. naga. Nanti ke Mas Nugi dulu. Ini naga dari mitologi. Nah, terus kalau misalnya dari mitologi India, naga itu asalnya dari manusia sebenarnya kan. Dia kan putri keturunannya Resi Kasyapa dengan Dewi Kadru kan. Jadi masih ada keturunan manusia. Coba next lagi. Mitologi India apa Hindu? Masuknya apa tuh? India. India ya. Indian mitologi. Itu sama aja Hindu juga. Hindu sih kayaknya. India. Hinduism ya. Ya. Nah, ini info dari seseorang yang pernah diajak ke markas alien base, namanya Jefferson de Souza. Ya, bukan orang susah ya. Jefferson de Souza. Nah, dia sebenarnya nggak cuma ini aja sih, ada banyak sih ya. Dia ngasih info banyak. Ini adalah jenis-jenis reptilian yang ada di dalam bumi. Ya, sebelah kiri, anehnya tuh yang sebelah kiri pernah masuk dalam mimpi saya itu. Ini. Sebelum saya lihat buku ini gitu. Ini kemudian ada yang di tengah-tengah itu. Nah, yang nomor 3 itu katanya yang sering dianggap setan gitu kan. Dan yang ini stereotipenya ya kayak gitu kan, punya tanduk dan sebagainya. Oke, coba next. Nah, ini dari sumbernya Corrigood. Jadi sebenarnya ada banyak sumber ya. Ini mengatakan ada tipe reptilian yang hitam kayak gitu kan. Hitam, katanya kuning. Terus ada yang kayak Jurassic Park raptor itu loh, tapi punya intelijen. Ini kan kayak raptor Jurassic Park tapi punya intelijen. Coba next lagi. Kayak Venom. Venom. Iya. Film ya. Nah, ini sebenarnya ada banyak ini ilustrasi dari orang-orang yang pernah melihat reptilian di bumi gitu ya. Dan ilustrasinya beda-beda ya. Yang sebelah kiri kan beda tuh kan, kayak buaya gitu. Kalau yang sebelah tengah-tengah mirip kayak ikan gitu kan. Jadi ilustrasinya beda-beda. Kemungkinan yang dilihat juga dari spesies yang berbeda-beda. Nah, kalau di ufologi ini yang disebut kriptoterestrial. Jadi mungkin ini alien dari luar bumi tapi udah punya koloni di dalam bumi. Dan Ken Gerhard, peneliti kriptozoologi ya, dia meneliti ya flying humanoid itu bisa dianggap reptilian juga karena ada reptilian yang punya sayap gitu ya. Kemudian di sebelah kanan tuh ada buku, sebenarnya bukunya memuat puluhan kasus reptilian encounter gitu ya. Nah, kemungkinan kalau kita punya riset ya, kan nggak ada yang pernah mengadakan riset reptilian encounter di Indonesia ya. Mungkin ada banyak datanya, cuma kita nggak pernah riset aja. Nah, coba di next slide. Nah, ini di Vietnam. Kalau ini sumbernya dari History Channel, ya. Di Vietnam tuh kan ada gua yang besar sekali ya, namanya Son Dong Cave ya. Son Dong Cave itu gua yang sangat besar. Nah, spesialnya adalah para penduduk lokal sering melihat makhluk-makhluk aneh, ya, yang ada di dalam gua itu. Nah, kemudian pada saat Perang Vietnam, ada berita bahwa para tentara Amerika itu melihat kayak kadal tapi bisa berdiri tegak gitu, tinggal di gua-gua tersebut. Nah, ini dari Vietnam.
Mas, tadi kan jenis-jenisnya udah banyak ya, Hmm. reptiliannya segala macam. Itu bisa tahu dari mana ya bentuknya kayak gitu? Apakah itu Ilustra- ada yang lihat ada yang lihat, atau memang ada fisiknya atau gimana? ada yang lihat, terus nanti dia minta gambarin ilustrasinya, ya seperti itu. Dan memang nggak cuma satu sih, ada kemungkinan ada banyak. Coba next lagi. Kak Adam pernah lihat nggak? Nah, ini yang menarik. Ini tahun kemarin, tahun 2000, bukan tahun kemarin nih, 2 tahun yang lalu, tahun 2021. Nah, Stephen Chua, mantan pasukan khusus Singapura, sniper ya, sniper special force itu eh, membuka rahasianya bahwa dia waktu kerja di militer, dia pernah berapa kali bertemu dengan reptilian ya. Setelah dia melakukan pengakuan, kalau nggak salah 2 bulan setelah itu dia meninggal kan. Nah, kebetulan saya sempat mencatat gitu ya. Sebenarnya sekarang udah ada bukunya kalau dilihat di Amazon, Stephen Chua, bukunya Stephen Chua. Nah, tapi sebelum buku itu muncul, saya udah punya catatan banyak. Antara lain bahwa reptilian itu digunakan entah oleh siapa untuk melakukan assassination job, Apa tuh maksudnya? pembunuhan tokoh-tokoh. Nah, ini testimoninya Stephen Chua. Waktu itu katanya Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto, ya kan? Oh, yang cewek itu ya. Yang cewek ya. Nah, itu mau berbicara di depan International Forum. Nah, kemudian Stephen Chua ditugaskan untuk melindungi. Nah, ada informasi dari intelijen MI6 Inggris dan dari CIA Amerika bahwa akan ada usaha untuk membunuh Perdana Menteri Pakistan tersebut. Nah, eh, ternyata mereka menemukan ada 3 pembunuh yang sudah disiapkan. Eh, 2 orang itu manusia karena berhasil ditembak sama dia. Yang ketiga tuh lari, kan? Stephen Chua mengejar, kemudian menembak 6 kali, ya. Tapi kayaknya nggak bisa tembus itu, kan? Nah, terus dia pakai pistol yang armor piercing. Nah, waktu dia berhasil menangkap assassin itu, ada scale apa? Sisik, ada sisiknya, kan? Ini kayak reptilian hybrid. Jadi kalau reptilian bener tuh kan bener-bener kayak kadal Yang gitu kayak ya. tadi itu. Kalau hybrid itu kan sudah setengah manusia, setengah reptil gitu kan. Bisa setengah-setengah kenapa? Pernikahan kah atau Ya, emang dia beda jenis aja kah? kemungkinan kalau spesies dari luar bumi itu kan mungkin tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan di bumi. Nah, jadi kalau dibuat hybrid mungkin lebih mudah untuk mereka bisa beradaptasi. Nah, Jadi persilangan DNA. mungkin kadal gitu ya. Nah, terus juga waktu di Singapura, di Pangkalan Udara Singapura juga dia juga pernah ketemu reptilian human hybrid ya. Eh, berhasil ditangkap tapi akhirnya lolos. Coba next lagi. Nah, ini di Indochina, di Thailand, dekat-dekat Vietnam. Itu dia dapat misi. Misinya adalah untuk menangkap kepala sindikat obat bius. Tapi cerita setempat yang mimpin itu setan. Ya kan? Karena fisiknya kayak gini kan? Iya, fisiknya itu ya ternyata waktu studi lihat itu ya reptilian human hybrid. Jadi tapi penduduk setempat taunya itu setan, ya kan? Kemudian ada juga kasus di Jepang. Di Jepang waktu itu reptiliannya pakai UFO warna abu-abu gitu. Ada 3 reptilian yang memenuhi orang-orang. Coba next lagi. Nah, kalau ini di Kalimantan. Yang ini udah deket nih Indonesia nih. Nah, ini disebutkan ada di daerah pegunungan di Malaysia Timur kan. Malaysia Timur ya Kalimantan, mana lagi kan. Nah, orang-orang melaporkan banyak anak yang hilang. Nah, reptilian itu mungkin menculik anak untuk dijadikan eksperimen atau makanan.
Ya, entah dua itulah. Makanan emang mereka makannya manusia, Mas? Ya kalau misalnya habis persediaan makanannya kan nggak ada akar, rotan pun jadi gitu kan. Dari tadi dia kayak Oh ternyata peribahasa itu juga berlaku buat alien ya. Gue pikir buat manusia doang nih. tapi dari tadi dia kayak bertugas untuk misalnya menyelamatkan atau membunuh gitu ya. Sorry, Iya. kita membunuh gitu. Emang siapa yang nyuruh, Mas? Jadi ceritanya tuh Stephen Choa itu memang dari kecil kemungkinan itu memang sudah dibentuk sebagai kayak super soldier gitu. Stephen Chow. Stephen Choa itu super soldier dari Singapura. Dia dapat perintah langsung dari Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Ya, jadi yang bisa memerintah Stephen Choa hanya Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Dan memang sejak kecil dia itu punya kemampuan pertama, kemampuan psychic ya. Jadi kalau penduduk desanya tuh dulu kalau ada orang kerasukan, si Stephen Choa yang masih bocah tuh disuruh main-main gitu. Kak Adam Iya. kan punya kemampuan itu juga. Nah, terus bocah-bocah yang kerasukan itu akhirnya sembuh gitu. Nah, terus juga dia punya kemampuan bela diri yang sangat hebat udah dari kecil. Dan memang dia dilatih untuk melawan reptilian ya, karena dia bukan prajurit biasa. Dia tuh kayak mungkin punya kemampuan psychic sama kemampuan bela diri yang di atas rata-rata. Kakak gimana? Bisa bela diri nggak? Bela negara gue. Iya. Nah, Terus di sini yang namanya reptiliannya tingginya 3 meter. Oh tinggi. Giginya runcing, pakai armor kan. bisa dilihat sama manusia biasa nggak, Mas? Bisa. Nah, terus karena ada armor nggak bisa ditembak pakai peluru biasa, dia pakai peluru yang ujungnya nuklir. Uranium. Ledakan gitu. Peluru uranium, dia pakai peluru uranium. Tapi kalau menurut Mas Bugi populasi reptilia ini banyak gak sih sebenarnya? Yang pasti lebih banyak populasi manusia bumi. Karena Berarti terbatas dong kalau. karena ada indikasi kayak Draco itu dia tidak berkembang biak secara natural. Dia tuh kayak direkayasa genetik gitu. Oh, Ya, maksudnya dibuat gitu ya? kayak dibuat gitu. Karena dibuat supaya jadi warrior gitu kan. Jadi kayak kalau manusia kan mau bikin anak kayak bikin aja gitu kan. Iya, benar. Jadi pasti Kirain kan reptil bertelur kan, siapa tahu iya, gitu. tapi ternyata itu direkayasa genetik gitu. Dan thinking. dan ya akhirnya itu diledakin pakai bom neutron ya. Ya, bom neutron itu lebih bersih daripada bom nuklir, nggak ada bekas-bekas radiasinya. Nah kemudian selain itu dia kan reptilian yang nggak bersayap, dia juga pernah menjumpai reptilian yang bersayap. Jadi benar kayak setan gitu ya. Yang ini? Ya. Mereka mempunyai kemampuan mind control. Jadi bisa mengontrol pikiran, bisa membuat mereka tuh seolah-olah nggak ada atau seolah mereka tuh manusia. Oh. Ada tanduknya juga di gambar itu ya? Iya, itu gambar dari bukunya Elena Danan. Jadi ilustrasinya seperti itu. Coba next. Nah ini di Kalimantan. Jadi saya pribadi tertarik dengan ini, kemudian saya cari di internet, ternyata ada legenda kisah si Sangi manusia ular tuh. Itu legenda dari Kalimantan Tengah. Terus saya kontak ada member Beta UFO yang tinggal di Kalimantan kan. Namanya disamarkan, bahasanya coba jadi bahasa Inggris. Jadi nggak kelihatan. Waktu itu kan saya kasih banyak info ke dia terutama tentang Stephen Choa. Nah terus dia kasih ke suaminya orang Dayak asli kan. Terus dia suaminya mengatakan bahwa bentuk-bentuk seperti itu sering dilihat dalam hutan, tapi di hutan-hutan yang terdalam gitu kan. Maksudnya bentuk-bentuk ular sama manusia gitu? Enggak, yang saya lihat kan yang reptilian Stephen Choa. Nah itu terutama di Sungai Tubu katanya. Itu di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Itu semacam legenda dari leluhur mereka.
tubuh reptilian tuh katanya seperti manusia, tapi mukanya tuh kayak ular, terus punya banyak sisik. Nah kalau yang dilihat sama orang-orang Dayak itu nggak pakai armor, tapi begitu penduduk tempat melihat manusia ular itu mereka biasanya lari, takut soalnya. Terus ada beberapa tabu, beberapa hutan-hutan tradisional tuh nggak boleh dimasukin. Kemudian bau-bau tertentu tuh mereka nggak boleh bawa ke dalam hutan. Misalnya mereka nggak boleh membawa apa sih parang dari besi karena bisa kecium katanya. Terus ada namanya ternyata. Nama reptilinya itu ada itu bubut ya. Jadi ini bahasa Dayak Lundayeh ya. Namanya bubut, nama makhluknya bubut, ukit, jalau. Kalau yang jalau itu katanya tinggal di dekat atau di dalam sungai. Nah ini seru nih kalau misalnya kita bisa ke sana, terus kita bisa Ketemu sama bubut. enggak kita dokumentasi aja. Gimana kalau Bubut kita interview di sini? Kita panggil aja ya. Oh, Jalau udah bisa ya. Jalau. Ya. Jadi saya ingin membawa ini ke ranah di Indonesia gitu Iya. kan. Dari di luar negeri mulu, di Indonesia mana? Indonesia ada. Cuma memang ini baru bulan kemarin nih dapat info dari teman kan. Nah ini kalau ditelusuri lagi mungkin di seluruh Indonesia ada. Tapi kan kita nggak tahu karena kita nggak punya narasinya kan nggak ada narasinya. Kalau ada yang membuat database ya mungkin bisa tuh kan. Jadi sebenarnya ada di Indonesia. Berarti karena mereka masih di hutan-hutan, mereka bukan yang canggih dan modern, Mas. Misi-misinya antara lain untuk meretrieve UFO yang jatuh, ya. UFO crash retrieval, kemudian menyerang markas-markas alien terutama di dalam bumi, rescue, menyelamatkan manusia-manusia mungkin yang terjebak di daerah-daerah tertentu. Anggotanya dari anggota PBB, negara-negara anggota PBB. Kan? Sorry, yang menaungi si kelompok ini siapa? Amerika Serikat, CIA atau siapa? Yang menariknya dikatakan bahwa film Predator yang tahun 1987 yang bintangnya Arnold Schwarzenegger itu itu based on real event ya. Jadi reptilian itu kan warrior kan, warrior. Kalau pernah nonton film Predator kan tahu kenapa mereka datang ke bumi kan, mereka itu berburu. Nah berburu itu semacam tradisi dan merupakan suatu kehormatan